Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quranul Karim, memasuki ayat atau potongan ayat di Al-An'am, wa auful kaila wal mizan bil qist, dan sempurnakan takaran maupun timbangan dengan adil. Artinya baik saat kamu mengambil atau saat kamu memberi, saat kamu menjual atau saat kamu membeli, sempurnakan takarannya. Saat kamu membeli, kamu beli 1 kilo, ya ambillah 1 kilo. Jangan kamu nakal, kamu ambil 1 kilo, 1 on misalnya, sekian gram, karena kamu ingin dapat bagian lebih. Saat kamu menjual juga jangan curang. 1 kilo ternyata kamu hanya berikan misalnya 950 gram, begitu. Adil saat kamu mengambil atau saat kamu memberi, saat kamu menjual ataupun saat kamu beli. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami, kata Allah, tidak akan membebani seorang di luar kemampuannya, terutama dalam hal ini, dalam takaran ataupun timbangan. Artinya perintah ini menyempurnakan takaran, timbangan, agar orang tidak curang saat membeli, saat menjual. Ya, sebatas kemampuan kamu manusia, selagi itu bisa dijaga keadilannya. Misalnya timbangan, yes, kamu berusaha adil, 1 kilo persis 1 kilo. Kalau kain misalnya 1 meter, ya betul-betul ukurannya itu 1 meter. Kamu sudah berusaha untuk seadil mungkin. Adapun sesuatu yang di luar kemampuan manusia, tidak mungkin dia bisa jaga, maka itu ma'dzur. Orang termaafkan dari situ. Ya, mungkin ada kelebihan, ada kekurangan sekian gram, bukan niat dia mengurangi, tapi ya mungkin di alatnya atau kekhilafan dia, sesuatu yang tidak ada niat bagi pada dirinya untuk curang dalam timbangan ataupun takaran, itu ma'fu. Orang ma'dzur, termaafkan darinya. Al-kail yang dimaksud mikyal, dia masdar kail, tapi yang dimaukan mikyalnya. Makanya diatofkan mizan, bukan wazn, bukan wa auful kaila wal wazna, tapi yang Allah katakan wa auful kaila wal mizan. Alatnya, timbangannya, mizan. Maka dia pun sama, kail yang dimaksud mikyalnya, alat untuk mengukurnya. Dalam ayat ini para ulama sebutkan Allah Maha tahu bahwa hambanya kadang dari mereka ada yang tidak senang hati, terasa sesak dadanya ketika merasa dicurangi, tidak utuh mendapat haknya. Maka Allah sebutkan dalam ayat
La nukallifu nafsan illa wus'aha. Selama itu bukan dengan kesengajaanmu, mungkin ada kurangnya sekian, sekecil apapun itu, di luar kesengajaan manusia. Dia nggak sengaja ngurang-ngurangi atau mempermainkan timbangan atau takarannya. Makanya Allah katakan la nukallif, kami Allah tidak akan bebani. Nggak mungkin itu dicatat sebagai dosa bagi hamba tersebut. Di Muwatta Malik diriwayatkan balaghon dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, ma dhaharal ghulul fi qaum qad illa alqallahu fi qulubihimur ru'b. Kalau tampak di suatu kaum ghulul, maka Allah timpakan rasa takut di hati mereka, sehingga tidak memiliki keberanian, tidak memiliki ini. Ghulul adalah kecurangan, seringnya dalam ghanimah, harta rampasan perang, sebelum dibagikan dia sudah ambil dulu. Ghulul. Wala fasaz zina fi qaum illa kathura fihimul maut. Dan tidaklah tersebar zina di suatu kaum kecuali akan banyak pada mereka kematian. Wala naqasa qaumul mikyal wal mizan illa guti'a anhumur rizq. Dan tidaklah suatu kaum mengurang-urangi takaran, timbangan, kecuali Allah putus rizki dari mereka. Wala hakama qaum bighairil haqq illa fasha fihimud dam. Dan kalau suatu kaum sudah tidak berhukum dengan hak, akan banyak darah tertumpah. Ini banyak peperangan, banyak pembunuhan. Orang merasa tidak mendapat keadilan, mungkin dengan itu dia bertindak sendiri, naudzubillah, sehingga membunuh ini itu, kacau, naudzubillah. Wala khatara qaum bil ahad illa sallallahu alaihimul adu. Dan suatu kaum kalau sudah mempermainkan janji, dia nggak jaga, dia nggak tepati, Allah timpakan, Allah kuasakan musuh mereka atas mereka. Dengan mudahnya musuh itu menguasai mereka, wal'iyadzubillah. Lalu kata Ibnu Abbas, innakum ma'syaral a'ajim qad wullitum amrain bihima halaka man kana qablakum al-kail wal mizan. Kalian melakukan dua perkara yang itu membinasakan kaum sebelum kalian. Itu mereka lakukan generasi-generasi sebelum kalian, dan itu menghancurkan mereka, dan itu pula akan menghancurkan kalian, yaitu curang dalam takaran dan timbangan. Celaan ini juga Allah sebutkan di satu surat khusus, bahkan itu dinamakan dengannya mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang-orang yang curang, di mana kalau dia beli, ngambil, ingin sempurna, nggak mau 1 gram pun dia dikurangi. Sekilo ya harus sekilo, 1 meter ya harus 1 meter. Tapi kalau dia menjual, dia kurang-kurangi.
Dari sekilo ternyata cuma 950 gram. 10 meter ternyata itu 9 meter 80 cm misalnya. Jadi Allah celah bahwa wail bagi mereka. Wail disebutkan salah satu nama lembah di dalam Jahannam. Itu yang Allah ancamkan bagi mereka, curang dalam takaran dan timbangannya. Jadi giliran dia ambil beli, nggak mau kurang sedikit pun, giliran dia jual atau memberi, dia kurang-kurangi. Dan ayat umum, tidak hanya dalam takaran dan timbangan saja, tapi dalam setiap perkara yang masuk di situ kecurangan. Ketika orang mengambil, dia nggak mau kurang sedikit pun, nggak mau dirugikan. Ketika dia memberi, dia kurang-kurangi. Apapun itu bentuknya. Misalnya pekerjaan. Baik. Kamu sekarang sebagai tuan atau sebagai apa? Sebagai majikan atau gampangannya kamu owner suatu proyek, atau ini rumah kamu sewa tukang. Baik. Dengan perjanjian satu hari masuk jam 7 pagi, pulang jam 4 sore, ongkosnya 200.000 misalnya. Baik. Kamu betul-betul nggak mau dirugikan, jam 7 sudah harus mau kerja. Sebelum jam 4 nggak boleh berhenti. Karena kamu mengambil sekarang, mengambil jasa tenaga tukang itu. Dan giliran kamu yang memberi, misalnya kamu yang tukang. Sekarang kamu yang tukang. Jam 7 ternyata kamu masuk setengah 8. Jam 4 pulang, perjanjiannya setengah 4 kamu sudah sampai rumah. Belum dihitung perjalanannya, mungkin jam 3 sudah ringkes-ringkes. Sama, itu mutaffifin, orang yang curang. Jadi nggak hanya terbatas masalah timbangan gula, beras, takaran kain, tanah atau semisalnya, semua. Di situ ada orang sana bilang take and give, apa saja sudah. Kamu pemilik pabrik, kamu pekerja, kamu tuan, kamu majikan, apa saja. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullah sebutkan itu mencakup pula akwal, perkataan. Bagaimana kalau kamu sedang merasa diuntungkan, wah, ucapan fulan ini menguntungkan ana, memihak ke ana, bagus ini, maka utuh kamu sampaikan semuanya. Fulan aja bicara begini, dan betul memang kamu sampaikan dari alif sampai iya, nggak ada yang kamu kurangi satu huruf pun. Tapi ketika omongan itu kamu nilai menyudutkan kamu, merugikan kamu dalam tanda kutip, kamunya curang, sehingga kamu potong-potong itu omongan. Ada bagian yang kamu nggak sampaikan, mutaffifin juga. Semuanya yang bentuknya ngambil atau memberi, orang nggak adil. Serupa dengan itu yang sering terjadi kalau orang itu mendapati
lawan bicaranya atau siapa saja, ada salahnya, itu akan dia tangkap dan dia jadikan bulan-bulanan, diviralkan, disebutkan, lihat fulan berkata begini, ya pantas, jelek, dia mengatakan begini, atau dia melakukan ini itu, karena memang dia cari atau dia dapati dari fulan itu sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Kalau itu ternyata berbalik, misalnya ternyata yang diucapkan fulan tersebut, ternyata yang dilakukan fulan itu benar dan akan mengundang pujian orang, kamunya diem, kamu bisu 1000 bahasa. Kenapa? Saat fulan betul salah, wah kamu habisi sudah. Fulan begini, fulan begitu. Begitu ternyata dia benar, kayak orang bahlul, kayak orang bodoh, nggak ngerti apa-apa, diem nggak. Artinya kalau kamu adil, objektif, semestinya di kedua sisinya. Dia salah, kamu salahkan. Salah fulan, ternyata dia benar, ternyata fulan benar. Begitu gentle. Fulan benar dalam hal ini, aku salah ternyata. Atau kalau dia salah, fulan salah. Kan begitu seharusnya adil. Tapi orang mutaffifin, curang. Dan itu tidak sedikit dalam muamalah sehari-hari. Bahkan kamu dapati antara suami istri, orang tua anak, tetangga dengan tetangga, teman dengan teman, dan seterusnya. Kebanyakan orang begitu, tidak selamat dari itu kecuali yang Allah selamatkan, Allah beri taufik. Jadi orang yang bertakwa akan menyebutkan ma lahu wa ma alaih, mana yang menguntungkan dia, mana yang merugikan dia, akan dia sampaikan apa adanya. Atau kalau dalam bahasa lain, baik itu menguntungkan lawannya atau merugikan lawannya, akan dia sampaikan apa adanya. Dia nggak peduli, karena yang dia inginkan keadilan. Bagaimana dia adil, tidak curang. Sampai dalam masalah, tadi kata Ibnu Katsir, akwal, dalam omongan, dalam perkataan. Jadi kamu sering akan dapat yang semacam itu kalau orang tidak terbimbing dengan ilmu, dengan takwa dan rasa takut kepada Allah. Begitu itu orang yang dia bidik. Kamu sudah suudzon terlebih dulu, sudah menghukumi, memvonis fulan begini, fulanah begitu. Kan betul kan? Apa aku bilang? Memang dia ini begini, fulan ini memang begini, fulanah itu memang begitu, sesuai yang kamu vonis. Tapi ternyata ketika nggak sesuai dengan yang kamu vonis, ternyata itu membantah kamu yang salah, kamunya diem. Keadilan semestinya objektif, menuntut kamu untuk juga bicara. Ternyata fulan tidak seperti yang aku tuduh, aku salah. Ternyata fulan khair, ternyata fulana khairah, baik, nggak seperti yang kita duga. Begitu seharusnya. Tapi orang sekali lagi, wailun lil mutaffifin, banyak curang. Orang nggak nyangka, dipikir yang dicela oleh Allah, dilarang dalam mutaffifin atau timbangan dan hanya sebatas kain, gula, beras,
atau semisalnya, umum, banyak masuk di situ. Makanya kemudian di ayat Allah katakan wa idza qultum fa'dilu. Kalau kamu bicara, adillah. Adil baik dalam perkara hukum ataupun dalam persaksian. Dalam masalah ahkam ataupun itu dalam syahadat. Dalam menghukumi orang, fulan begini, fulan begitu, ataupun dalam menyampaikan persaksian. Persaksian itu mendukung, menguatkan orang ini, ataupun persaksian itu memberatkan orang ini. Sampaikan apa adanya, adillah. Dan Allah katakan walau kana dza qurba. Bahkan kalaupun itu kerabatmu, orang terdekatmu, kalaupun itu bapak kandungmu, kalaupun itu ibu kandungmu yang hamil kamu di perutnya 9 bulan, atau itu saudara kandungmu, adik kakakmu, apalagi yang lain, paman, bibi, pak D, pak Lek, bule, bude, sepupu, dan yang lain-lainnya. Kalaupun itu kerabatmu, adil dalam bicara, menghukumi. Kalau memang dia orang baik, ya kamu katakan apa adanya. Aku tahu fulan baik, soleh, khair. Kalau memang jelek, ya katakan fulan jelek. Apa yang kita tahu dia jelek, suka berbuat ini berbuat itu. Sebatas yang kamu tahu. Yang tersembunyi di belakang itu apa, kamu gak dituntut. Yang kamu dituntut yang kamu tahu. Itu tentang fulan, sampaikan. Jangan sampai karena itu jauh dari kamu, atau karena antara kamu dengan dia ada gesekan, sempat ada permusuhan, kamu mengada-ngada padahal sesuatu yang gak kamu ketahui tentang dia. Fulan ini begini, padahal kamu tidak seperti yang kamu kira. Atau karena ini dekat, kamu puji-puji, kamu bela-bela, padahal kamu tahu jelek orang ini, hanya karena kedekatanmu dengan dia. Makanya salaf rahimahullah menyebutkan termasuk kedzaliman ketika kamu menyebutkan tentang saudaramu kejelekan dan kamu sembunyikan kebaikan yang kamu tahu darinya. Zalim kamu. Fulan, kamu tahu, kamu persis kenal amanatnya, jujurnya, dia masya Allah baik begini-begini. Mas mungkin ada satu kekurangan ini tuh kamu besar-besarkan, kamu sebarkan. Fulan begini, hanya sisi itunya yang kamu gedekan. Sementara banyak kebaikan yang ada pada dia kamu tutupi, kamu sembunyikan. Itu sudah kedzaliman. Dari adilnya para a'immah, a'immatus sunnah, terutama para imam ulama sunnah, muhaddithin, para ulama hadis, mendudukkan perawi terkhusus sesuai martabatnya, adil. Karena keadilan itu baik dalam sisi kebaikan ataupun dari sisi kejelekan. Dan Rasulullah SAW mewasiatkan nazilun nas manazilahum, dudukkan orang itu sesuai kedudukannya, sesuai porsinya, sesuai kapasitasnya. Dan orang nggak sama satu dengan yang lain. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kata Masruq, suatu ketika aku melihat ada orang minta-minta, ya, orang ngemis, orang gelandangan, ya minta,
Aisyah keluar kasih kurma atau apa gitu, roti, orang itu pergi, selesai. Nggak lama kemudian datang orang tua, sama dia juga minta butuh, tapi sudah umurnya tua, pakaiannya rapi, genah, dihormati oleh Aisyah. Sini kayak sini, duduk sini, dihidangkan makanan, dikasih minum oleh Aisyah. Sehingga Masruq tanya setelah orang ini pergi, ya Ummul Mukminin, orang tadi minta sama seperti orang ini. Yang tadi yang pertama kamu kasih kemudian pergi, yang ini kamu hormati, kamu. Kata Aisyah, Rasul katakan nazilun nas manazilahum, dudukkan orang nggak sama, ini orang terhormat, layak untuk dihormati, tua dan pakaiannya pun genah. Kan ada orang yang bajunya kotor, memang camping ini itu. Ada yang sopan, walaupun dia juga orang nggak punya, tapi layak dihormati. Dan itu yang Aisyah radhiyallahu anha tunjukkan. Suruh duduk, dihidangkan, dikasih roti ini itu. Orang nggak sama dan nggak boleh dipukul rata. Orang Jawa bilang jangan digebyah uyah. Jelek semua, satu derajat jelek semua. Baik berarti semua baik, rata satu level. Lah, nggak mungkin dan nggak boleh. Makanya kamu lihat, kalau dalam kebaikan, kalau dalam hadis kan ada istilah, ada jarh, ada ta'dil, ada pujian, itu rekom, ada yang itu jarh, celaan. Tapi nggak satu level. Ada yang tertinggi ketika para ulama itu memberi gelar dengan af'alu tafdhil. Kalau sampai dikatakan authaqun nas, paling sikohnya orang, paling sikohnya perawi, a'dalun nas, itu level paling tinggi. Dan tidak banyak yang mendapat pujian seperti itu. Di bawahnya sedikit sudah mulai turun levelnya, di bawahnya ketika didobel, misalnya dikatakan fulan sikotun sikoh, fulan sikotun sabab, fulan sabtun hujjah. Dua, nggak cukup cuman sikoh begitu, tapi dikatakan sikoh hujjah, sikoh sabab hujjah. Itu tapi levelnya di bawah yang pertama tadi, turun lagi ke bawah. Di bawah yang itu kalau hanya sekali, hanya satu kata, sikoh, sabab, hujjah, ini sudah beda. Pujian itu karena penilaian. Penilaian dalam mereka meriwayatkan keimamahannya, hafalannya, dan segala sesuatunya. Nggak sama yang ini dengan yang ini dengan yang ini. Ya makanya kalau kita ujian kan nggak sama. Fulan 100, nggak ada salah satupun. Tetangganya 99, kamu mau samakan? Ada salahnya fulan walaupun satu. Sebelahnya 95. Ya semuanya mungkin kalau bahasa sekarang komlut, tapi kan nggak sama. Nilainya beda. Yang ini 9, yang ini 8, ini 8,5. Wahakadha. Tingkatannya beda-beda. Terus menurun. Dari sisi ini juga jarak dimulai dari yang paling berat. Kalau sudah dikatakan kadzab, waddah, pendusta, pemalsu hadis, paling rendahnya itu paling parahnya jarak. Agak mending naik sedikit dari itu, dikatakan muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, artinya dicurigai dia berdusta. Kapan?
Kalau dikatakan kadzab, memang nyata-nyata ada riwayat dia dustakan, berani dia sengaja dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muttaham enggak, dia sehari-hari diketahui kadzab, ma'ruf dustanya dalam omongan ke orang, ke temannya, tapi tidak ada bukti satupun kalau dia dusta atas nama Nabi. Tapi sangat khawatir orang, wajar. Kebiasaan dia dusta, berani terang-terangan, tapi ke orang. Perawi yang semacam itu dikatakan muttaham bil kadzib, nggak sama dengan sengaja ada bukti dia dusta riwayatnya. Mending sedikit, nanti naik sedikit lagi mending matruk, naik lagi dhaif jiddan, lebih mending lagi dhaif, lebih mending lagi, bertingkat-tingkat kejelekannya, nggak sama. Ya sama kalau kamu mau bicara nilai tadi, yang ini 0 sama sekali. Dari apa namanya 10 soal misalnya, wala 1 ada yang benar, terlaluan. Yang ini ya mendinglah 1 ada yang benar, yang ini 2, 3 ada yang benar, kan nggak sama. Begitu. Makanya para ulama hadis terutama paling berhaknya orang untuk mendapat pujian atau gelar ini, adil, paling adilnya orang. Wa idza qultum fa'dilu, kalau bicara adillah, dan mereka sangat adil dalam pujian, mereka adil sesuai levelnya, nggak sama satu dengan yang lain. Dalam menjarah pun adil, nggak sama satu dengan yang lain. Perawi qultum fa'dilu, mereka sadar itu karena seperti dikatakan Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullah, a'radun nas hufrah min hufarin nar, kehormatan orang, ya nama baik orang itu jurang kehancuran, adab. Yaga fi syafa hufratiha ta'ifatan minan nas, berada di tepi jurang itu 2 kelompok orang. Ini kalau belum tahu jurang kan, ini jurang, ini jurang kan, mungkin 100 meter ke bawah, orang jatuh ya kirim salam sudah, pindah ke alam lain. Jurang mungkin curas, batu padas dan lain sebagainya, jatuh mati orang. Di tepi jurang ini, di tepi sini, kamu salah nginjak sedikit batu rompal, masuk sudah. Nah, yang berdiri di tepi jurang ini 2 orang, kata Ibnu Daqiqil Id. Yang pertama muhadditsin, para ulama hadis. Karena itu sehari-hari jadi omongan mereka, itu santapan mereka tiap hari. Fulan dhaif, fulan kadzab, fulan gini, fulan begini, fulan fiqh, fulan. Ini menghubungi perawi, dan itu harus mereka lakukan untuk menjaga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harus dengan takwa, harus dengan rasa takut, sebatas yang dia tahu, sebatas itu demi menjaga hadis Rasulnya. Begitu pula qadhi itu hakim kan juga itu urusannya, menghukumi orang. Oh, fulan dengan data, dengan saksi, dengan ini fajir, fulan kafir, fulan cambuk dia, fulan penjarakan dia. Kehormatan orang sama, dia harus benar. Di tepi jurang dia, salah sedikit, ngawur, nggak benar, nggak sesuai, yaitu jurang. Kehormatan orang itu jurang. Yang berdiri di tepi jurang itu
dua kelompok manusia, para ulama hadis dan para hakim. Dan seperti tadi bahwa ketika Allah katakan wa idza qultum fa'dilu, yang paling adil, paling menjaga itu ya para ulama hadis. Makanya kata Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, enggak ada yang seperti para ulama hadis, tidak pandang bulu kepada siapapun. Dia akan bicarakan, dia akan sampaikan apa adanya. Ali bin al-Madini, guru Bukhari, guru besar Imam Bukhari, pernah ditanya sekian kali oleh para muhaditsin, bagaimana bapakmu sendiri, ayah kandungnya. Ya mungkin awalnya beliau merasa, orang Jawa bilang perkiwu, nggak enak. Kata Imam Ali bin al-Madini, kalian tanyakan kepada selain aku, cukup bulan-bulan yang bicara. Kata mereka enggak. Menurutmu apa? Menurutmu? Karena beliau imam besar, maka beliau sadar dan mengatakan memang ini perkara agama. Ayahku dhaif, lemah, jangan kalian ambil riwayat darinya. Dalam keadaan sadar, vonis beliau kepada ayahnya akan berpengaruh. Kedudukan ilmiah saya jatuh, apalagi yang menjatuhkan anaknya dikenal imam besar. Tapi ya seperti itu, mereka beliau nggak pandang bulu, karena perkaranya yang dibawa adalah riwayat hadis Rasul SAW. Maka beliau sampaikan apa yang beliau tahu. Kata Khatib, tidak ada satu riwayat pun dari Imam Ali bin al-Madini yang menguatkan ayahnya. Mungkin mau main-main kata misalnya, anu si ayah begini tapi bisa dianu dari sana, bisa dikatrol, masih nggak ada. Lemah bapakku, bahkan jangan kamu ambil riwayat darinya. Idza qultum fa'dilu, adil dalam bicara, menyampaikan apa yang mereka tahu. Demikian pula Imam Yahya Ibnu Ma'in ketika ditanya tentang Muhammad Ibnu Sulaim Al-Qadhi, kata Yahya, huwa wallahi sahibuna. Muhammad bin Sulaim teman dekatku, akrab sekali. Tapi kata Yahya, ini perkara riwayat, perkara hadis. Maka beliau melemahkan agar tidak diambil riwayat itu darinya. Bahkan ketika ditanya yuktab lahu, ini taruh dia dhaif, lemah, masih bisa nggak ditulis, kita ambil riwayatnya, mungkin untuk menguatkan, mungkin untuk tambahan dari sana sini, boleh nggak tetap kita tulis riwayatnya? Kata Ibnu Ma'in, la, jangan. Seperti tadi, dia nggak pandang bulu. Siapapun yang mereka tahu pantas untuk mendapat jar, ya dia jar. Jarir Ibn Abdul Hamid rahimahullah ketika ditanya tentang saudaranya, namanya Anas Ibn Abdul Hamid, kata Jarir, la yuktab anhu,
jangan ditulis riwayatnya, jangan diambil. Fa innahu yakdzib fi kalamin nas, karena dia biasa dusta dalam kesehariannya. Tadi itu muttaham bil kadzib, sudah posisi tertuduh, walaupun nggak ada satu bukti dia dusta atas nama Nabi, sangat dikhawatirkan untuk dia berdusta atas nama Rasulullah SAW. Itu saudara kandungnya Anas ibn Abdul Hamid. Nah, begitulah para ulama hadits. Di sisi lain, kita ketahui Imam Bukhari rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah difitnah, dizalimi lah, banyak kezaliman yang ditimpakan kepada beliau, didustakan begini begitu, sehingga karenanya sebagian orang salah paham, membenci Bukhari ini itu, sampai beliau terusir keluar. Dan Allah yarhamuh, Allah yaghfir lahu, istilahnya yang biang dari semua itu adalah Muhammad ibn Yahya Az-Zuhli. Beliau yang hasad, subhanallah, disebutnya. Awalnya beliau bilang, ketika awal Bukhari datang, ya Zuhli ditanya, bagaimana ini Bukhari? Oh, alim besar dia, istifadah, kalian ambil faidah ilmu darinya, datangi majelisnya. Begitu orang datang ke majelis Bukhari, orang bisa bedakan kualitas ilmu ini itu. Ditinggalkan Zuhli. Zuhli ditinggalkan, orang pada nggak mau, semua ke Bukhari. Lu tahu siapa Bukhari? Keilmuannya sampai seberapa? Nah, itu yang mungkin manusia. Allah yarham, Allah yaghfir. Zuhli juga ulama hadis, manusia. Walhasil karenanya sampai fitnah keluar, ini itu, terzalimi, didustakan, difitnah ini itu. Tapi subhanallah, tetap Bukhari ambil riwayat dari Zuhli, dan tidak sedikit riwayat beliau di Sahih Bukhari dari Zuhli. Bukan kemudian karena urusan pribadi itu anak tersinggung, anak sakit hati, anak dizalimi, anak difitnah begini, prek ketek Zuhli, buang Zuhli. Ndak. Kamu bisa lihat di Sahih Bukhari, banyak, bahkan bukan satu dua, banyak sekali riwayat Bukhari dari Zuhli. Adil, idza qultum fa'dilu, sampai seperti tingkat itu. Dan tidak sedikit yang serupa dengan itu. Walhasil para ulama hadis contoh terdepan, dan itu toladan tentunya bagi kita semua. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.